Baik, terima kasih atas kehadirannya mahasiswa Prodi Terapi Gigi. Jadi pada hari ini eh, ada beberapa hal ini terkait dengan monitoring perkuliahan dan memang terkait dengan rencana pengembangan studi. Jadi untuk acara yang hari ini silakan di room chat sudah ada daftar hadir yang bisa Anda isi. Kemudian Alhamdulillah bersama kita juga ini sudah ada Ibu Ketua Program Studi Pasca Sarjana, Ibu Dr. Gigi Endah Aryati Ikonengtias, MDSC. Baik, Oh, sebelum Pak. saya sampaikan ke waktunya ke Bu Dr. Gigi Endah, ada beberapa hal yang mahasiswa perlu ketahui. Ini memang di penghujung perkuliahan, jadi ada beberapa yang memang kami, atau saya selaku Ketua Program Studi juga perlu mengingatkan karena terkait dengan tugas saya juga mengingatkan supaya Anda bisa eh, lulus tepat waktu. Sedap nggak Bu Dokter Enda? Iya, iya. Iya, jadi memang yang pagi hari ini semua mahasiswa Prodi Terapi Gigi saya hadirkan. Jadi eh, semester 2 AB, semester 4 AB, semester 6 AB, kemudian semester 8 AB, kemudian semester 1 RPL DKI Jakarta dan semester 1 RPL Jawa Tengah. Ini perlu saya hadirkan supaya mengikuti materi ini dan memang memahami kaitannya dengan rencana prodi itu mau bagaimana. Nah, yang pertama terkait dengan eh, beberapa hal tentang perkuliahan. Ya, jadi perlu saya mengingatkan lagi ada beberapa hal terkait dengan prodi yang perlu Anda pahami dan itu terkait juga dengan isu yang saat ini eh, berkembang di bidang kesehatan gigi dan mulut itu kaitannya dengan akses layanan yang belum merata, kemudian kaitannya dengan prevalensi karies dan penyakit periodontal yang masih tinggi, dampak pandemi COVID-19, kemudian integrasi pelayanan kesehatan gigi dengan kesehatan yang lain, kemudian peningkatan kesadaran tentang layanan estetik di bidang kesehatan gigi, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, peran tenaga kesehatan selain dokter gigi, ini juga semakin diakui dalam hal ini terapis gigi dan mulut, meskipun beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Kesehatan sedikit tergelincir bahasanya, tetapi itu yang dimaksud adalah terapis gigi dan mulut. Kemudian juga terkait dengan evaluasi PTKL atau perguruan tinggi di kementerian lain. Kementerian lain itu maksudnya yang di luar Kementerian Pendidikan. Jadi di antaranya yang di Kementerian Kesehatan, kemudian ada beberapa yang apa yang di Kementerian Pertahanan kalau yang di tempat kita ada dan kaitannya yang swasta. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi eh, dengan kondisi seperti ini, sehingga mahasiswa juga kenapa kok perlu memahami hal-hal seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan yang terkait dengan evaluasi perguruan tinggi lain dan kembali ke pilihan Anda sebagai seorang terapis gigi dan mulut. Jadi kalau yang sekarang semester 2 sudah harus mulai yakin bahwa ya yang dididik di sini adalah calon terapis gigi dan mulut. Itu seperti itu. Jadi yakinkan ya Anda menjadi calon terapis gigi dan mulut. Kemudian mau terapis gigi dan mulut yang di mana? Nah, ini juga harus Anda pahami. Baik nantinya Anda bisa bekerja di klinik atau di rumah sakit, kemudian apakah Anda bekerja di puskesmas atau dinas kesehatan atau di Kementerian Kesehatan atau di lembaga lain, itu juga perlu Anda pahami. Kemudian juga ini termasuk kaitannya dengan tadi yang evaluasi PTKL yang perlu kita cermati yaitu kaitannya eh, di lembaga pendidikan. Sehingga memang kenapa kok pada hari ini juga saya hadirkan ini ada Dr. Gigi Endah selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana terapis gigi dan mulut.
supaya Anda juga akan mendapatkan gambaran yang jelas kaitannya dengan pengembangan nanti lembaga itu mau seperti apa. Nah, tentunya dengan Anda sudah memilih sebagai seorang terapis gigi dan mulut, ini Anda juga harus berpikir dan berjiwa besar. Artinya, ada hal-hal yang lain yang mungkin pada saat di awal itu bukan menjadi cita-cita Anda, tetapi sekarang Anda harus yakin jadi terapis gigi dan mulut. Nah, ini Anda harus mempunyai pola pikir yang harus semakin terarah sebagai calon terapis gigi dan mulut. Jadi, ya Anda harus berpikir positif, harus optimis, tuh. Kemudian juga Anda dengan melihat, oh ternyata terapis gigi itu bisa ada di beberapa bidang atau beberapa tempat. Ini juga akan bisa mengevaluasi diri Anda, Anda punya kemampuannya seperti apa. Apakah memang harus di bidang tertentu atau Anda akan berkembang. Nah, ini juga perlu Anda sadari. Kemudian juga tetap Anda melihat kondisi eh, apa namanya kemampuan diri Anda dan lingkungan di mana Anda berkembang saat ini. Tentunya kalau yang reguler saat ini sedang betul-betul menyiapkan diri, tetapi kalau Anda yang RPL tentunya ada yang sudah bekerja. Nah, ini juga harus melihat di mana Anda bekerja, memungkinkan tidak katanya untuk pengembangan diri, dan kalau Anda mau berkembang, langkahnya harus seperti apa. Nah, itu juga harus tetap mencermati kaidah-kaidah kaitannya dengan birokrasi di tempat kerja Anda atau di mana Anda berada. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini kaitannya dengan bagaimana Anda harus mencapai tujuan tersebut. Yaitu apa? Tadi, jadi terapis gigi dan mulut itu mencapainya bagaimana. Dan ini tidak hanya sekedar berandai-andai, tetapi juga Anda harus punya aksi nyata. Ini kalau yang sekarang sudah di semester 8, ya, baik kelas A maupun kelas B dan semester 2 RPL. Ada beberapa hal yang harus Anda selesaikan sebelum Anda sampai di wisuda di bulan, insya Allah di bulan September itu. Jadi ini Anda harus menyiapkan kaitannya dengan ujian hasil skripsi, kemudian juga harus eh, menyiapkan kaitannya dengan beberapa pelatihan pendukung, diantaranya yang TOEFL dengan pelatihan IT. Nah, terkait dengan pelatihan yang tes TOEFL ini sendiri, apakah Anda hanya mau Joknya sesuai aja. dengan preparation yang disiapkan itu, atau Anda menyiapkan diri lagi? Nah, ini kaitannya dengan persiapan diri Anda terkait dengan kursus bahasa Inggris. Ini memang dari prodi hanya bisa mengarahkan, tetapi kaitannya fasilitasi memang belum bisa, jadi harus swadaya dari mahasiswa. Tadi kok. Saat ini, bahkan yang polling yang terakhir saya lakukan sendiri, itu kan masih 50-50. Ada yang memang mau kursus bahasa Inggris di di Apa itu jual? UPI Kediri. Ya, tolong yang bocor mungkin bisa di-mute dulu. Terima kasih. Kemudian ada juga yang memang minta dihadirkan. Ternyata meskipun dihadirkan, biayanya itu justru tidak jauh berbeda. Atau biayanya kalau yang dari Pare dihadirkan ke sini juga 1,2. Sementara Anda kalau 1,2 di sana sudah termasuk biaya untuk bermalam, akomodasi, belum termasuk makan. Itu seperti itu. Atau memang mau dihadirkan misalnya pemateri. Nah, pemateri kalau misalnya lewat lembaga unit bahasa kemarin mereka tidak bisa menyanggupi, tetapi ini harus swadaya dari mahasiswa sendiri. Nah, ini monggo silahkan. Ini apakah memang Anda mau tetap kursus bahasa Inggris atau hanya ikut tes TOEFL saja. Jadi nanti untuk Komting 8A, 8B, kemudian 2 RPL segera diskusikan ke kelas dan segera melaporkan ke saya. Tuh. Selanjutnya, Anda juga selain kaitannya dengan tes TOEFL ini Anda juga ada pelatihan IT. Nah, itu nanti sudah dikemas. Ya, dan itu semua saya sesuaikan dengan kalender akademik. Jadi nanti silahkan dilihat kalender akademiknya. Kemudian penyelesaian syarat akademik. Nah, ini memang harus jauh-jauh hari supaya Anda memenuhi syarat untuk saya daftarkan sebagai peserta UKOMNAS. Selain itu, masih ada lagi nanti yang latihan untuk UKOMNAS maupun TO Mandiri. Nah, untuk latihan UKOMNAS sendiri memang saya rencanakan itu justru setelah Anda menyelesaikan atau setelah kegiatan UAS untuk semester 2, 4, 6 sama yang RPL. Nah, itu saya rencanakan
yang kedua, karena yang seharusnya kemarin itu di bulan Maret. Kemudian kalau misalnya sudah memenuhi syarat dan mudah-mudahan nanti juga ada TO Mandiri lagi, nah ini bisa dilakukan untuk yang Ukomnas meskipun jadwalnya kami untuk yang periode 2 juga belum tahu. Sementara untuk yang semester 2, 4, 6 ini juga sudah mulai penyesuaian karena memang kurikulum baru untuk yang MBKM. Nah, untuk MBKM sendiri, karena nanti yang mengawali nanti yang semester 6 ini juga kami upayakan supaya pada saat magang di semester 8 itu tidak memberatkan. Ya mau tidak mau, ini polanya berbeda dengan di semester 8, ya atau kakak kelas Anda. Jadi kami upayakan nanti di semester 6 ini Anda setelah selesai UAS, tanggal 14 sampai 16 ada pembekalan itu kaitannya untuk PKN IPC, kemudian Anda melaksanakan PKN IPC. Nah, setelah PKN IPC, harapan saya Anda sudah punya ide untuk pengajuan judul skripsi. Itu untuk semester 6. Kemudian yang untuk RPL DKI Jakarta dan Jawa Tengah, ini insya Allah nanti di bulan ini juga sedikit berubah di kalender akademik, mundur 1 minggu. Jadi insya Allah ya 2 minggu lagi Anda akan hadir ke Semarang untuk praktek. Kemudian sambil praktek di Semarang, harapan saya bisa sambil bimbingan judul dengan pembimbing kedua. Artinya kalau yang kedua sudah ACC, Anda bisa mulai menyusun proposal. Kemudian kembali ke tempat masing-masing untuk UAS secara teori, secara daring. Selanjutnya yang untuk semester 1 RPL ini juga nanti di semester 2 harus kaitannya sambil teori, kuliah, teori juga bimbingan proposal skripsi, kemudian dilanjutkan nanti ada PKL di tempat kerja, ujian skripsi, kemudian ada ujian OSCE. Nah, ini harus ke Semarang untuk ujian OSCE, kemudian untuk TOEFL. Nah, ini juga ini baik yang reguler maupun yang RPL sekarang memang diharapkan semua mengikuti TOEFL. Itu jadi perlu Anda pahamkan juga ya. Jadi jangan sampai nanti dikira saya tidak menginformasikan. Jadi jauh-jauh hari saya sudah menginformasikan. Kemudian latihan Ukomnas dan TO Mandiri dan harapannya Anda bisa Ukomnas. Saya nggak tahu nih Anda bisa nggak saya kejar target yang untuk yang periode untuk Ukomnas yang di bulan November 2025. Karena memang syaratnya itu adalah menyelesaikan akademik. Akademik itu termasuk skripsi. Sehingga harapannya yang tahun depan itu bisa lebih mudah eh, penyelesaiannya, tetapi kalau tidak ya memang Ukomnas periode 1 yang di tahun 2026. Itu seperti itu. Nah, ini untuk seluruh mahasiswa. Jadi harapan saya Anda bisa lulus tepat waktu sehingga satu sisi ya kalau yang reguler Anda bisa sesuai harapan keluarga Anda, orang tua Anda dan kemudian kalau yang untuk apa namanya yang RPL juga harapannya bisa tepat waktu. Nah, kemarin ini sudah ada kegiatan kaitannya Torso alumni kan dua narasumber, Mbak Isi Susanti dan Mas Ardi Muhammad Buhari. Eh, ini satu sisi juga akan memberikan gambaran Anda bahwa oh seorang terapis gigi itu bisa posisinya ada di mana. Ya, jadi ini harapannya juga akan memberikan gambaran ke Anda, sehingga satu sisi Anda akan bisa menentukan apakah Anda hanya mau sebagai dental asisten, dental hygienis, atau dental terapis, atau justru ada yang di lingkaran tengah itu adalah Anda sebagai dosen atau sebagai pendidik. Nah, ini kaitannya akan memberikan gambaran kepada Anda. Dan satu sisi yang perlu Anda pahami kaitannya yaitu terkait dengan pendidikan ini adalah di Indonesia saat ini memang sudah menerapkan kaitannya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan Indonesia atau KKNI bahwa eh, dan di profesi sendiri ini juga sudah mendukung bahwa untuk profesi terapis gigi dan mulut itu tidak ada pendidikan jenjang profesi. Jadi yang adanya adalah habis D3, kemudian sarjana terapan, kemudian ke magister eh, terapan. Itu seperti itu. Jadi ini perlu Anda pahami supaya ya Anda bisa sesuai. Harapannya adalah bisa seperti itu atau bisa linear. Supaya apa? Pengembangan diri Anda juga bisa semakin jelas sesuai dengan level yang Anda tempuh. Dan satu sisi ini juga perlu Anda pahami untuk mahasiswa yang RPL ya
Anda yang lama masih ada di level KKNI level 5 atau yang setara dengan D3. Nah, ini mau ditingkatkan ke level 6 atau sarjana. Nah, pola pikirnya juga harus sesuai dengan yang calon sarjana. Jadi tidak boleh lagi, ya harus mulai berubah. Bukan berarti saya melarang, tetapi harus mulai berubah. Cara berpikirnya bukan jenjangnya diploma, yang diploma itu memang settingnya adalah sebagai pelaksana profesional. Ya, pelaksana profesional berarti dia ada atasannya. Atau biasa memang menerima tugas itu dengan instruksi. Tetapi seorang sarjana itu dia harus lebih mandiri. Ya, dia bisa meng-create tupoksinya dengan jelas. Nah, terkait hal ini juga beberapa hal tugas-tugas itu juga Anda juga bukan lagi sekedar eh, berdasarkan instruksi, ya baik reguler, RPL semua sama. Jadi tidak bisa tugas lagi itu hanya ditanya, Pak, tenggat terakhirnya kapan? Itu bukan, ya harus segera. Apalagi nanti begitu Anda punya keinginan naik lagi ke level yang level 8 atau yang level magister. Ini tentunya juga harus dipikirkan. Kenapa harus dipikirkan? Ya, memang beberapa kondisi yang terkait dengan evaluasi PTKL ini kita juga perlu mempertimbangkan pendidikan untuk yang kelanjutan, yaitu yang untuk jenjang S2 terapan. Nah, kembali lagi terkait dengan eh, bagaimana Anda yang akan datang. Ini juga kenapa kok pada hari ini juga saya hadirkan Kaprodi eh, pasca sarjana program studi terapis gigi dan mulut supaya apa bisa memberikan gambaran terkait dengan pendidikan Anda. Jadi kegiatan yang saya harapkan tidak terlalu panjang, kita mungkin ya maksimal 1-2 jam selesai, tetapi Anda betul-betul bisa mendapatkan pemahaman. Ya, kalau misalnya yang tadi terkait dengan saya sekarang sudah semester berapa, ya Anda harus sadar saya tidak akan ngulitin satu persatu yang semester 8, semester 2 itu tidak, tetapi lihat posisi Anda yang saat ini dan apa yang harus Anda lakukan. Jadi kalau misalnya yang eh, jangan selalu berharap saya memikirkan dua orang yang bermasalah. Ya kalau memang tidak bisa ya saya akan tinggal. Itu seperti itu. Artinya program ini harus tetap jalan. Jadi Anda juga harus paham bagaimana Anda harus menentukan tahapan berikutnya. Ya. Demikian pengantar dari saya. Monggo selanjutnya. Bu Dokter Endah, sudah bisa Oke, suaranya Bu? sudah. G. Monggo Betul. untuk berikutnya saya persilakan pada Dokter Gigi Endah. Izin share screen ya. Oke, Pak. Sudah. Jadi monggo Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Izin kenal, saya Endah, Dokter Gigi. Mungkin kalau dari yang Jawa Tengah atau alumni sudah pernah lihat saya atau ketemu sama saya ya. Ah, pertama-tama terima kasih pada Pak Kaprodi D4. Eh, Beliau support sekali pada TGM yang magister dan bahkan tadinya memang lingkup yang kecil tapi oleh ide beliau ya. Kalau kita tahu ya, Pak Sulur tuh nggak bisa diem, baik tangannya, baik laptop atau baik ketik sama pikirannya. Jadi saya semoga saja dengan apa lajunya Pak Sulur ini saya juga bisa eh, mendapat apa kesempatan nanti mahasiswa banyak yang akan bergabung. Jadi mungkin pertama-tama saya akan bercerita dulu. Sebenarnya tugas saya salah satu prodi memang mensosialisasikan dari prodi saya yang sudah setahun lebih sedikit ya, saya diberi amanah untuk menjadi kaprodi. Saya banyak terbantu ya karena yang di Semarang ini suhu-suhunya dari perawat gigi, Bapak Ibu dan Mas Mbak ya yang masih sekolah bersyukur karena masih eh, proyeknya yang ada di dalam pikirannya
para senior yang ada di perawat gigi yang ada di Poltekkes Semarang ini saya acungan jempol karena ideal dan juga step by step-nya itu jelas. Nah, untuk magister terapan kesehatan eh, gigi dan mulut yang ada di Poltekkes Semarang ini dibidani oleh Pak Dr. Bejo, ya. Jadi sebenarnya sudah tertata. Saya menstabilkan dan mensosialisasikan, ya syukur-syukur dengan adanya Pak Sulur dan juga beberapa nanti mahasiswa yang akan bergabung, yang saya tahu ini banyak juga pengurus yang dari Jawa Tengah, bahkan mungkin dari Jakarta, bisa mensosialisasikan. Jadi magister dari TGM ini saat ini satu-satunya tingkatan magister dari perawat gigi yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yang juga membanggakan, karena saya turut mengawal yang setahun kemarin akreditasi oleh senior dari dokter gigi, Prof. Eri, yang juga seorang senior dan juga penilai supervisor dan juga auditor dari Lampetikes dan Fakultas Kedokteran Gigi itu mengacungkan jempol pada magister terapan kesehatan terapis gigi dan mulut. Karena ini benar seperti yang tadi Pak Sulur bilang, ini salah satu kemitraan yang menuju ke arah sisi yang positif, yang saling menimbulkan benefit begitu. Sehingga akreditasinya dapat A bulat, unggul, bukan di atasnya A itu ada unggul. Disinilah beban saya untuk bisa satu mensosialisasikan, kemudian membawa visi misi agar tetap yang jelas sosialisasi karena ternyata banyak juga. Kalau luar Jawa selama ini itu di Sulawesi itu sudah banyak mahasiswa. Ini sudah ada 2 kelas kerjasama, begitu. Tapi untuk yang di Jawa Tengah kita kemarin itu reguler. Nah, untuk saat ini dengan Bapak Direktur yang beliau kemarin itu juga pejabat yang ada di kementerian, kemudian sekarang PLT itu membuat terobosan-terobosan. Beliau berpikirnya jangka panjang ya dan menuju ke internasional. Jadi ceritanya pada saat ini menjadi spesial. Saya tidak cuma bercerita tentang keberadaan magister, tetapi juga terobosan-terobosan. Jadi pemicunya itu ada keperawatan dan kebidanan yang dari luar Jawa itu pengen dari D4 langsung ke MST. Tetapi ada spesifik dan spesial, minta dispesialkan. Telur dengan plus telur ceplok gitu. Kemudian oleh Pak Direktur itu dibuat suatu meminta kami pasca sarjana kaprodinya untuk membuat fast track. Jadi sekolah langsung dari D4 menuju ke S2 di mana mestinya beban lamanya itu lebih panjang sedikit ya, tapi tidak seperti yang biasa ini. Kalau D4 selesai, kemudian sekolah S2. Bapak Direktur menghendaki coba Kaprodi meramu sehingga nanti mahasiswa lulus di D4 dia sudah juga menambah berapa semester lulus langsung di S2. Begitu. Nah, kemudian kebidanan dan keperawatan mendapat animo yang besar, kemudian oleh buka program. Buka programnya ini Dokter Gigi Lani. Itu meminta saya selaku Kaprodi TGM dan juga TID itu juga ikut apa namanya meramu fast track. Jadi yang akan saya sosialisasikan pagi ini satu tentang keberadaan Magister TGM pada program pasca sarjana tingkat S2 yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian yang kedua untuk fast track-nya. Yang ketiga sebenarnya kemarin sudah jalan yang langsung begitu. Nah, saya bicara secara program, tetapi mungkin nanti karena yang kalau Pak Sulur kan berangkat sebelumnya itu di bagian akademik ya. Jadi mungkin nanti bisa memberikan masukan karena saya untuk dalam hal akademik, kemudian proses untuk dikti untuk diakuinya itu
masih posisi belajar gitu ya. Ya, saya mulai. Jadi seperti yang tadi Pak Sulur sudah diawali bahwa sekarang ini D3, D4, kemudian masa berhenti di situ. Allah memberikan kepandaian pada hambanya dan percaya bahwa setiap manusia berhak untuk menuju ke arah lebih lanjut untuk baik jenjang karir ataupun untuk kehidupannya. Sehingga di S2 ini, inilah sosok yang akan dipunyai lulusan S2. Satu tentang peneliti. Ini nanti berhubungan juga dengan pekerjaan. Peneliti, kedua manajer. Manajer ini lingkupnya luas, memanajeri suatu program, memanajeri beberapa D3, D4 persen perawat gigi di bawahnya. Gitu. Kemampuan manajerial, kemudian inovator, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian konselor itu adalah konsultan untuk program ataupun konsultan untuk dalam hal keilmuan. Nah, empat ini di TGM diramu dalam mata kuliah, sehingga tidak salah tadi Pak Kaprodi nantikan bahwa selama proses pembelajaran mahasiswa dituntut untuk bisa, bukan dituntut ya, dikawal dan digandeng untuk berpikir selaku seorang magister dengan dipandu dari mata kuliah. Jadi kalau D3, D4 itu murni keilmuan dari keperawatan gigi ya, itu, tetapi kalau di magister itu sudah diolah untuk berpikir kritis. Maksudnya tidak ada yang baru. Yang ada adalah pembaharuan dari perkembangan. Tetapi keilmuannya sudah ada di D3, D4. Begitu. Jadi visi kami yang di dalam di prodi Magister Terapan Gigi dan Mulut ini menghasilkan lulusan yang inovator, utamanya promotif dan preventif. Jadi yang ini kemarin mendapat aplaus dan tepuk tangan dari Prof. Eri, itu seorang inovator. Beberapa lulusan, ini satu, dia bisa membuat kaca mulut yang by sensor yang dibutuhkan untuk perawat gigi waktu nanti melakukan UKGS. Kemudian bisa membuat suatu model pelayanan asuhan untuk D3, D4 yang ada di rumah sakit yang menjadi asisten spesialis bedah mulut. Jadi dia itu ngapain dulu toh sebelumnya dan atau ngapain setelahnya. Itu modelnya. Dan membuat modelnya ini di bawah bimbingan karena selaku pembimbing dua ketua tesis ya. Kalau di D4 kan skripsi, D3 KTI kalau sudah S2 itu tesis. Itu langsung yang berhubungan dengan tesisnya. Sehingga pada saat keluar dari magister, dia memiliki keilmuan yang satu. Saya masih ingat kata Prof. saya, orang pandai itu nggak akan semuanya tercakup. Dia akan memiliki satu atau dua atau tertentu yang dia lebih deep. Nah, ini yang ada di TGM Poltekkes Semarang, yaitu inovator, promotif, dan preventif. Jadi utamanya promotif dan preventif. Tidak lagi cara men-scaling, kemudian melakukan apa namanya edukasi tidak, tetapi lebih menjadi suatu inovator, apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian berbasis kearifan lokal dan teknologi. Nah, ini yang teknologinya yang juga ada tentang sensor, tentang AI dan macam-macam yang berbasis teknologi yang mampu juga beliau yang memang dari keilmuan yang punya. Jadi kami bermitra dengan Undip, dengan UNES, bahkan dengan yang di Surabaya. Kemudian misinya menjadi berinovasi dalam pengelolaan layanan promotif preventif. Ya, itu yang pengelolaan. Jadi bukan lagi mengerti, memahami pelayanan, bukan. Pengelolaan. Jadi yang mengelola, yang nanti yang mengelola siapa? Yang dikelola siapa? Itu D3, D4.
kamu melakukan ini, kamu. Tetapi saya jadi seorang manajer. Kemudian peneliti terapan, karena berdasarkan kebutuhan di lapangan, maka inilah yang akan dilakukan di tesisnya. Saat ini di Fakultas Kedokteran Gigi juga berupaya untuk mendekati D4 begitu. Tetapi mohon maaf, ada dua mahasiswa yang mereka akhirnya karena di sana keilmuan. Ya, saya paham itu karena saya juga keilmuan di mana bukan berpikir tentang keilmuannya kecil sedikit tidak, tetapi karena eh, kalau keilmuan seperti saya di S2 dan di S3, saya harus belajar sendiri dan yang saya buka adalah tentang jurnal. Kenapa sel ini berpengaruh pada sel ini? Kenapa ini menjadi sel ini mengeluarkan apa itu? Dan bagi saya kemarin saya terus terang agak lama karena saya ngambil disertasi tesis dan disertasi saya itu tentang karena keilmuan. Nah, yang benar-benar menuju terapan dan vokasi linear ilmu dan ini dibutuhkan dalam arti juga kementerian sudah mengetahui ini punyanya Poltekkes. Jadi waktu itu dok bisa pindah enggak? Lu pindah bisa Mas, tetapi transfer maksud saya. Waduh, ini kementeriannya beda. Kalau FKG Dikti, kalau kita kan Kemenkes. Saya betul. Saya kasihan sama dia. Apa namanya? Ngertinya fakultasnya begitu ya. Tetapi di fakultas nggak akan mikir mereka bahwa ini ke apa sudah terapan atau ini ke artinya yang menjadi kasihan mahasiswanya karena dia akan apa namanya lama. Kecuali kalau yang UGM karena UGM sudah Bu Dokter Endah, tuh kok terlempar. Terus saya, halo Bu Dokter Endah, ya sambil menunggu Bu Dokter Endah terkait dengan koneksinya ini juga saya ingatkan, eh, bentar. Oh lagi mencoba dulu. Halo Bu Dokter Endah, iya sambil menunggu Bu Dokter Endah. Jadi tadi terkait dengan prolog yang saya sampaikan bahwa saat ini juga sudah sedang berproses ya untuk evaluasi pendidikan eh, perguruan tinggi kementerian lain. Nah, ini juga perlu saya sampaikan ke Anda ya, baik itu sebagai mahasiswa maupun apa namanya, di sini ada juga alumni, beberapa alumni yang kumpul ya, yang bisa bergabung. Jadi efek dari, oh Bu Dokter Enda sudah bergabung, oh, ini terlempar lagi. Jadi kaitannya yaitu saat ini beberapa prodi di Poltekkes Kemenkes Semarang itu juga dilakukan peninjauan. Nah, seperti yang perlu Anda ketahui bahwa untuk pendidikan tertentu itu justru ada yang saat ini mulai surplus. Ya, kelihatannya berlebih, tetapi satu sisi ini juga jadi peluang untuk kita. Ya, Bu Dr. Enda sudah bergabung. sampun sampun. G. Ya, matur Monggo nuwun. dilanjut. Tadi saya kaitannya saya singgung terkait Iya. dengan evaluasi PTKL, yaitu profesi pendidikan profesi tertentu yang surplus, Bu Dokter. Mungkin bisa dikaitkan juga nanti. Iya, iya. Nah itu tadi memang alhamdulillah sudah diawali dengan Pak Sulur. Nanti bisa secara itu nanti apa? Yang jauh saya ada di Jakarta. Saya nanti izin jam 10 mulai perjalanan. Jadi yang di sini yang untuk terapan ya. Jadi saya bercerita based on story berdasarkan pada jadi penelitian terapan. Di sini mungkin saya sambungkan juga dengan cerita-cerita terkini ya. Ah, yang kedua, yang ketiga yaitu layanan pengabdian pada masyarakat jelas. Kemudian membangun jejaring institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di sini untuk nomor 2 sama 3, lulusan saya hubungkan sama lulusan.
Saya terus terang pada saat kemarin, kalau di daerah Jawa sudah tahu bahwa yang punya lanjutan dari perawat gigi D3 dan bervokasi adalah Poltekkes Semarang. Jadi formasinya dosen itu adalah juga menuju ke arah vokasi. Tetapi kemarin kecolongan ada Tanjung Karang. Itu S2 kesehatan gitu. Dan kemudian ada dua mahasiswa yang eh, tidak bisa daftar. Kemudian langsung upayanya dari Poltekkes itu berkirim surat secara kementerian dan alhamdulillah kemarin dengan adanya saya matur lagi bahwa dengan adanya direktur kami PLT yang saat ini yang beliau tadinya adalah mantan pejabat yang ada di Dirjenakes sepertinya ya Pak Sulur, Pak Iya. Dr. Sugianto ini mengawal. Kemudian kemarin Bu Dirjen datang dan kami kembali mengeluh bahwa kok ada lulusan dari sini tidak bisa apa namanya kerja di Poltekkes sebagai dosen Pak. Karena di situ tidak ada terapannya. Langsung oleh beliau dikoordinasikan dan kemudian ditindaklanjuti S2 eh, terapan kesehatan gigi. Jadi insya Allah sudah dikawal untuk lulusan dari TGM Poltekkes Semarang untuk nanti formasi-formasi pekerjaannya. Kemudian yang keempat, membangun jaringan dengan institusi pemerintah swasta. Saat ini juga saya sudah dalam proses menuju ke teman-teman saya yang direktur rumah sakit untuk keberadaan. Jadi maksudnya kalau secara aturan kebijakan kami yang dari Pasca ini menuju ke arah Pak Direktur. Pak Direktur mengawal menuju ke arah Jakarta dan saya juga meyakinkan teman-teman saya yang di rumah sakit bahwa ini loh ada magister terapan terapis gigi dan mulut. Mereka lebih di atas dari D3, D4, bahkan bisa juga seperti lulusan S2 FKM. Artinya, kalau untuk mengelola suatu kondisi masyarakat yang epidemiologi dalam hal kesehatan gigi, mereka mampu begitu. Jadi memang seperti saya tidak muluk-muluk. Alhamdulillah dari Pak Dr. Bejo membukanya sudah besar sehingga saya ya Bismillah saya menuju ke teman-teman saya, kemudian sosialisasi dan juga mempromosikan karena ternyata banyak juga yang belum belum paham tentang sekolah vokasi lanjutan dari D4 perawat gigi. Kemudian prestasi mahasiswa ini insya Allah ya sangat mudah didapat. Karena apa? Karena di dalam mata kuliahnya dan luarannya itu oleh prodi ya itu dikawal. Misalnya ada mata kuliah eh, fieldwork yaitu mata kuliah untuk melakukan pembandingan, untuk melakukan analisis kegiatan promotif preventif di dunia itu hanya ada tiga. Swiss, Swiss satunya itu kalau enggak di sebelah dekatnya Singapura, yang satu Thailand. Kami memilih Thailand. Kenapa memilih Thailand? Karena yang di situ konsisten. Jadi perawat gigi yang di sana tetap apa diberi kewenangan satu utuh untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat yang kemudian nanti pelaporan langsung ke kementerian itu. Terus kemudian departemen kementeriannya kesehatan itu memiliki kebijakan hubungannya sama promotif preventif. Jadi di semester 3 nanti ke Thailand dengan dikawal oleh bisa kaprodi, bisa uh, apa namanya penanggung jawab PJ Prodi ya. Nah, pada saat ke sana itu juga kami paham bahwa mahasiswa terdiri dari beberapa macam. Kami mengawal. Jadi ada English yang ada di Pare, tetapi beda dengan di D4 karena juga kami di sini sudah mempersiapkan mahasiswa untuk menuju ke arah nanti ke Thailand ini. Jadi apa-apa yang akan ditanyakan, apa-apa. Jadi seperti kami membuat skenario, karena bagaimanapun tampil di internasional.
itu kami latih begitu. Sehingga pada saat di sana itu sudah dengan ada gambaran kejelasan apa yang akan dilakukan di sana dan apa output dari sana. Itu kami sudah skenariokan dan kemudian kami sudah menyicil di semester 2-nya. Tanpa mahasiswa sadari karena kami masukkan dalam mata kuliah. Sehingga waktu di sana mahasiswa ini juga tidak berbekal bahwa oh yang fresh graduate itu akan lincah, yang sudah sepuh, yang sudah senior enggak. Karena kami kemarin juga ada kelas kerjasama di Sulawesi, itu sudah kerja di puskesmas, kemudian kerja di klinik, itu mereka bersemangat begitu. Ya, kemarin 60% pengurus, 40%-nya itu eh, tidak pengurus PTGMI. Jadi mereka membawa apa yang mereka mau tahu, tapi promotif preventif. Nah, kemudian dengan di kelas PARE kami simulasikan seakan-akan sudah jadi international conference yang ada di sana dengan bantuan dari para pengajar di kelas PARE begitu. Jadi ini akan mudah sekali didapat sehingga kalau lulusan dari TGM Poltekkes Semarang itu pada saat sekolah saja sudah punya satu sertifikat internasional, yang dua jurnal internasional, buku, yang keempat haki. Dan ini sangat positif sekali apabila jalurnya menuju ke arah dosen. Karena waktu mendaftar dosen sudah punya bekal, itu tidak dari nol. Kemudian kalau mendaftar atau sudah setingkat di rumah sakit itu juga berguna ini untuk rumah sakit karena untuk akreditasinya kan, untuk pengembangan karir begitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh-contohnya. Kalau keluar dari TGM Poltekkes Semarang, tesisnya nanti sudah buat tesis. Nah, untuk tesis ini tidak perlu takut seperti sebenarnya di skripsi sama KTI juga nggak perlu takut ya. Tetapi mungkin karena belajarnya itu di samping pembelajaran nulis tentang KTI, skripsi itu banyak sehingga itu menjadikan mahasiswa beban. Tapi sebenarnya kalau dilalui, dijalani itu seperti praktikum kok, hanya bentuknya KTI dan skripsi. Nah, di tesis ini itu sudah sejak mata kuliah. Jadi seperti ini. Di semester 1 akan ada epidemiologi misalnya ya, di luar tentang pergigian. Kalau misalnya nanti saya dari sejak masuk itu saya akan minta menulis dulu apa judul D4-nya. Kemudian saya kumpulkan apa toh yang menjadi kemarin hasil D4. Oh, ini nanti tesis mau seperti ini. Nanti mereka seperti itu. Tapi kan S2 harus ada produk. Jadi pada saat masuk semester 1 itu sudah ada bayangan awal, prior of. Jadi awal dari apa yang menjadi tesis. Pada saat masuk di semester 1 itu epidemiologi, misalnya ambilnya tentang UKGS. Maka pada saat itu pengajar selalu saya, Dok, Prof, jangan uh, apa namanya benar-benar teori karena ini vokasi atau terapan. Tolong dilempar lagi ke mahasiswa karena mahasiswa sudah punya tema untuk tesis. Nah, nanti apa yang sudah menjadi tesis misalnya gitu. Awalan dari saya tentang UKGS. Oh, berarti ini tentang masalah UKGS di masyarakat atau di apa puskesmas. Oh, masyarakat berarti seperti ini. Jadi dari semester 1 pikirannya sudah dituntun sesuai sama tesisnya. Ini kalau salah satu contoh ya. Di semester 2 lebih lagi ada Prof dia, kemudian saya, kemudian apa namanya Bu Hermin, Bu Dr. Sukini, apa yang dimaui tentang tesis yang menuju ke gigi. Oh, berarti jadi pada saat masuk semester 3 itu sudah 60% tesis itu jalan. Waktu ke Thailand itu ada upgrade. Oh, ternyata di sana itu seperti ini. Berarti saya tesisnya akan seperti ini. Sehingga diharapkan pulang dari Thailand itu sudah ada ngebut ngerjakan langsung ujian proposal, kemudian melakukan riset, habis itu lulus. Dan pada saat itu sudah dapat ini haki
tidak mengerjakan sendiri sekali lagi. Kami prodi menuntun, tapi tidak membuatkan sih. Beda. Menuntun itu, oh berarti kalau seperti ini sebaiknya apa menjadi haki ini. Oh, kalau ini gimana? Dok, saya lebih karena dia yang mahasiswa yang punya tesis ya. Jadi, oh ya sudah kalau itu. Tapi kalau itu berarti judulnya untuk buku seperti ini, gitu. Jadi jangan khawatir untuk tesis. Di sini gambaran dari praktikum kami. Sebenarnya di praktikum kami itu ini seperti bengkel atau workshop. Jadi mahasiswa mau melihat lagi kakak kelas, kemudian ada ide dikerjakan di sini. Jadi kami menciptakan suasana seperti rumah gitu. Jadi makanya ini seperti bengkel. Nah, di sini ada laboratoriumnya. Kalau berhubungan tesisnya tentang promosi, kami ada laboratoriumnya. Di situ ada beberapa contoh dari kakak kelas. Bahkan tentang yang Thailand atau negara lain punya. Sehingga itu menimbulkan ide, kemudian melakukan riset sendiri. Apa yang menjadi nulis bab satu bagaimana. Kemudian misalnya tentang manajemen. UKGS, kemudian pengelolaan apa namanya data di Poligigi itu seperti manajemen. Kemudian pencegahan, pencegahan misalnya untuk obat kumur, untuk apa ya itu salah satu. Atau kalau tidak iron donat atau mau pakai endah endah web gitu untuk melihat indikator-indikator perilaku. Itu tidak usah khawatir, di situ sudah banyak ada di kakak kelas sehingga klik ada komputer oh kakak kelas seperti ini berarti saya akan seperti ini jadi kecuali perpustakaan di laboratorium juga bisa melihat. Nah di sini saya mengaturkan prosentase lulusan yang lulusan dari PGM itu sebagian besar dosen. Bismillah ya, tapi juga alhamdulillah tidak memiliki tidak memiliki rasa sombong tapi merupakan kebanggaan karena di TGM sendiri di Magister itu mahasiswa sudah terkondisi juga pinter tentang mutu gitu. Karena mereka melihat sistem kami dosen yang kedua secara tidak tidak kentara ya karena sudah terfokusnya kan magister ya. Bagaimana anu, untuk waktu akreditasi mesti kami melibatkan mahasiswa. Sekali lagi bukan menyuruh bukan, tetapi memasukkan mereka dalam satu tim sehingga mereka bisa berkembang untuk oh tentang seperti akreditasi seperti ini. Nah, itu kebutuhan dari Poltekkes Indonesia itu diperlukan dosen yang tidak cuma pandai tetapi mereka smart. Smart itu apa yang dibutuhkan oleh prodi sehingga mohon maaf Oh tidak itu, sombong. iya. Oh itu. Nah, itu sangat positif. Dia kalau penelitian langsung ada ide, dia bisa punya link luas. Yang ketiga, nek tentang mutu wis iso noto deh, gitu. Bisa memberikan masukan sehingga Hans besar itu dosen. Nah, itu juga. Nah, tadi yang PTKL yang dari Pak Sulur itu kecuali juga senior, dosen, kemudian juga senior di pembelajaran, pengurus aktif tingkat lokal dan nasional. Sehingga kalau saya bicara, saya takut cuman kan sebesar di depan mata itu dosen, gitu. Tapi mungkin kalau bisa saya agak nyeleweng mungkin Pak Sulur nanti bisa karena saya juga untuk kebijakan saya lagi belajar tentang bagaimana mempromosi dan mahasiswa ini lulus tepat waktu. Kalau untuk kebijakan masih belajar untuk kebijakan TGM ya itu masih belajar banyak. Terus kemudian di puskesmas itu paling sedikit ya kedua. Kenapa? Karena biasanya dinas akan melihat kemudian akan ditarik ke dinas atau di dalam lingkup yang tinggi. Kemudian yang 9% ini yang di klinik gitu. Tapi klinik ini juga ada kabar dari lulusan kami itu mendapat tawaran dari eh, apa namanya sekolah sekolah D3 D4 TGM yang swasta sehingga mereka menjadi pengajar tidak tepat. Itu kabar yang membanggakan dan membahagiakan karena sudah tertata, sudah ada gitu. Karena memang kebutuhan dari
media apa namanya institusi ya, itu nilai linear ilmu sangat besar. Nah, mereka nggak akan lagi berpikir tentang diambil dari FKM karena itu akan membuat nilai agak berbeda institusinya pada saat akreditasi. Tapi linear ilmu itu yang diutamakan dan membuat institusi itu akan lebih dinilai lang lah untuk menuju unggul. Kemudian rumah sakit ini juga di mana di rumah sakit ini karena uh, setidaknya yang ada di Semarang ya sudah tahu bahwa untuk kemampuan manajerial menata perawat gigi paramedis itu pada lulusan PGM S2 gitu. Nah, sekarang saya yang ini intinya gongnya. Jadi kalau yang kemarin yang reguler itu lulus dulu, kemudian kayaknya ada berapa tahun ya. Kalau yang kerja ya baru bisa sekolah, kecuali yang reguler. Nah, yang kemarin itu sudah dapat angin segar. Kalau yang lulus langsung sekolah itu ada cashback satu semesternya sepertinya 2 juta. Nah, yang kemarin sudah terjadi. Yang tahun ini itu belum bisa dapat jawaban dari Poltekkes. Tetapi beliau Bapak Direktur ada skema fast track. Fast itu cepat, track itu tracking dalam menuju seseorang itu memiliki ilmu apa lulusan sebagai sarjana terapan dan S2 langsung begitu. Makanya program fast track. Untuk TGM ini ada dua skema, ya dua skema. Ah, skema yang pertama, jadi nanti di semester 7 itu sudah jalan dulu, aman ya, kemudian ke semester 8. Di mana semester 8 ini itu akan menjalani double semester 1. Tapi jangan khawatir, karena ini sudah merupakan kebijakan dari Bapak Direktur, maka kami program Pasca Sarjana akan berniat untuk memudahkan. Kami paham bahwa eh, kemampuan berpikir seseorang itu ada, walaupun muda ya, tapi kan tetap untuk dia kelanjutan kesehatan, maka tidak ada apa, jangan sampai proses sampai maksimal sehingga kami diminta untuk tetap mengawal atau walaupun di sini ada 14 SKS, tetapi nanti bentuknya pembelajaran, bentuknya penugasan itu mempermudah begitu ya. Karena di sini sudah nyuri start apa? Tesisnya ini akan saya kawal dengan tidak beda jauh dari D4. Kalaupun beda, mereka mahasiswa sudah paham. Oh, ini hanya menilai hubungan, tetapi tidak menuju ke arah produk dan teknologi dan kemampuan inovator gitu. Tapi nyerempet sedikit. Dan di sini ini kabar gembiranya pada saat berbarengan ini pembayaran SPP-nya akan mendapat diskon, bentuknya diskon atau cashback seperti yang tahun kemarin belum ada keputusan. Tetapi untuk program fast track-nya sudah diketok gitu ya. Ini kemudian semester 2 jalan, tapi semester berarti kan di semester 8 ini misalnya pembelajaran selesai, kemudian maghrib misalnya, dan ini berbasis online, daring gitu. Kesepakatan pengajar dengan mahasiswa misalnya. Kemudian setelah itu masuklah ke semester 2 ya, kemudian di semester 3. Lama tempuhnya itu biasanya 4 semester. Tetapi karena fast track, kayak saya buat semester 3. Dengan mencuri start tesisnya, saya sudah kawal dulu. Dan kemudian dengan ada beberapa dari senior, apa namanya, CKG, maka ini nanti judul itu ya mesti akan berubah ya. Tetapi berubahnya misalnya ada di variabel pengaruh, terpengaruhnya, tapi tidak banyak. Misalnya perilaku aja, nggak usah tiga, ditindakan saja, tetapi begini-begini. Jadi tidak beda jauh dari putih menjadi gelap, gelap menjadi putih enggak gitu ya. Jadi sekali lagi di sini dengan lama waktu 5 tahun, 4 tahun, kemudian ditambah 2, 5 tahun,
sudah ada gelar sarjana terapan, langsung magisternya, MTR, MTR TG-nya, di TGM-nya. Kemudian yang berikutnya, skema 2. Nah, skema 2 ini sosialisasi saya makanya matur nuwun sangat Pak Sulur semester 2, semester 4, bahkan semester 6 sudah diikutkan. Kemarin kelompok pembimbingan metodologi saya banyak tertarik. Semoga apa namanya konsisten. Ini juga berhubungan dengan orang tua saya maklum, tapi semoga dengan mencuri start semakin mudah, maka dengan melihat tadi arahan dari Pak Sulur perkembangan tentang gigi itu sangat menggembirakan bagi terapis gigi dan mulut. Gitu. Kemudian nanti semester 6-nya itu sudah siap-siap. Di semester 7 mulai sudah menjadi mahasiswa kami di S2. Nah, di sini kemarin saya speak-speak dengan Pak Sulur, saya paham karena di semester 6 ini kan sudah ada pengembangan apa namanya metodologi atau pengembangan proposal. Di sini saya sudah mohon untuk Pak Sulur dan nanti apa namanya mesti saya duduk bersama dengan Pak Sulur, jangan muspro judul yang di sini. Artinya mungkin ada trik-trik kami yang nanti judul ini akan menjadi juga separuh judul dari tesis begitu. Nah, tesis ini kalau skripsi kan metodologinya lainnya, jenis penelitiannya. Kalau di S2 itu R&D, Research and Development. Artinya ada produk. Produk itu nanti diuji cobakan di skripsi, kemudian nanti diuji cobakan di kelas besar, di responden besar, di tesisnya. Begitu. Dan kami mendapat amin karena juga di S2 ini beda loh dengan yang di fakultas tadi keilmuan. Karena ini terapan, maka bisa proyek, bisa penulisan secara keilmuan keperawatan gigi dan berupa prototype. Jadi bentuk-bentuk itu dipunyai oleh kelas vokasi. Nanti lebih jelasnya setelah bergabung, oh yang diceritani Dokter Indah itu begini. Jadi di sini sedikit bocoran, semoga saja diamini oleh Pak Sulur. Di sini sudah ada pembimbing-pembimbing yang nanti akan menjadi juga pembimbing yang ada di tesis, gitu. Kalaupun berubah, saya memastikan bahwa nanti pemetaan pembimbing tidak akan mengubah untuk jalur menuju ke tesis. Jadi di sini akan beda mahasiswa semester 6 yang sudah berniat di semester 7 gabung dengan kami, itu kami bimbing yang pembimbing di tesis begitu. Sehingga di semester 7 masuk semester 7 dan masuk semester 1. Kemudian semester 8 pengerjaan dari skripsinya sudah menuju separuh dari tesis, masuk semester 2. Semester 3 itu cuma ke Thailand sama PKL di Jepara. Ke Thailand sama Jepara saja. Gitu. Pulang dari Thailand, ujian proposal, kemudian melakukan riset tesis di semester anti praktek manajerial di semester 3, semester 4-nya langsung wisuda. Jadi semester 4 memang wisuda saja. Nah, angin segar hasilnya besok hari Senin. Saya juga mau mohon izin untuk semester 4 ini saya tiadakan menuju semester 3. Sehingga tetap 5 tahun sudah mendapat gelar sarjana terapan, kemudian yang kedua sudah magister. Di sini yang berhimpitan itu mendapat diskon untuk SPP-nya. Saya belum bisa matur, belum bisa bilang apakah SPP di S2 yang dapat diskon ataukah combine dari dua dibagi dua. Saya belum tahu, belum direktorat belum memberikan ke dok. Sudah kemarin ada terlintas, tetapi saya Kaprodi jangan dulu, kita berhitung dulu. Karena bagaimanapun apa ini secara lembaga itu harus diperhitungkan begitu. Tapi yang jelas berbeda pembayaran SPP dengan mahasiswa yang reguler. Begitu untuk fast track-nya. Nah, tadi kan ada yang pertama itu reguler ya.
dari yang pertama semester 8 kemudian daftar ya. Kalau yang RPL atau alih jenjang atau yang sudah kerja harus ada dua plus berapa baru daftar. Ya, yang tipe kedua itu pada saat semester 8 barengan dengan semester 1. Ya. Yang ketiga, semester 7 barengan dengan semester 1. Gitu. Yang keempat ini bukan fast track, tetapi begini. Jadi latar belakangnya di Sulawesi sudah 2 tahun, sudah dua alumni, kami kerjasama dengan pengurus PTGMI setempat yang di sana. Jadi pengurus PTGMI itu memiliki visi misi untuk mengembangkan karir dari anggota perawat PTGMI-nya, perawat gigi. Nah, kerjasama dengan kami yang Semarang. Kemudian kami menyelenggarakan bukan kelas jauh, tapi kelas kerjasama. Kami mengajak Poltekkes Makassar, karena di Sulawesi ya, yang ada di Poltekkesnya yang besar Makassar. Sehingga mahasiswa nanti tidak perlu pergi ke Semarang, tetapi mereka dari Makassar. Nah, itu namanya kelas kerjasama. Kalau fast track itu bisa online ya, dari manapun juga. Tetapi pada saat nanti ujian UTS, UAS, dan tesis 2 kali itu harus di Semarang. Bukan karena apa-apa, karena di sini untuk bisa kenal dengan dan juga untuk bisa mensukseskan, melancarkan, maka kenal oleh pembimbing-pembimbing. Kalau kelas kerjasama juga begitu. Mereka di Sulawesi, mereka pada saat UTS dan UAS mereka di Poltekkes Makassar. Kami yang ke sana. Kemudian pada saat mereka tesis, mereka ke Semarang, minimal 2 kali. Nah, kami di sini berharap juga pada Bapak Ibu yang mungkin sebagai pengurus itu bisa menyelenggarakan kelas kerjasama. Jadi misalnya ada di Jakarta, kemudian ada di Sragen, ya Mas Mubin ya, atau di Tawangmangu Karanganyar, atau di masuk yang Jawa Tengah. Kalau misalnya ada apa namanya minimal itu 15 ya, kita bisa melakukan kerjasama. Artinya penyelenggaranya adalah pengurus PTGMI, kemudian ada. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah masih agak belum kencang ya, karena di sini Semarang. Tapi kalau yang di Jawa Timur, di Jawa Barat itu sudah bisa ada tawaran. Terus saya bilang, kalau misalnya ini yang di Jawa Barat, di Tasikmalaya, katanya ada yang sudah 10 buka prodi. Dan kami berarti kerjasama dengan Poltekkes Tasikmalaya begitu. Minggu depan baru saya, ini masih proses mencari, menelusuri siapa yang berkenan. Nah, mungkin kalau Jawa Barat sama Jawa Timur, kalau bisa ada 15, minimalnya itu 12, kita bisa melakukan kerjasama, yaitu pembelajaran jarak jauh hanya pada UTS, UAS menuju ke Poltekkesnya yang terdekat pada saat nanti di tesis menuju ke Semarang 2 kali. Itu. Kurang lebihnya dari saya itu dulu. Nanti kalau banyak tidak malah lupa. Begitu dari saya untuk diskusinya. Mohon izin Pak Sulur sambil saya sambil prepare ya. Ini saya deadline-nya 10.30. Tidak apa-apa. Saya nanti semoga ada yang tidak apa-apa kita kalau misalnya saya selaku Kaprobi belum bisa menjawab, saya teruskan ke Bapak Asisten 1, ataupun kami belum bisa menjawab, bisa kami teruskan kepada Direktur sehingga bisa angin segar di tahun. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kak Prodi Pasca TGM. Jadi untuk seluruh mahasiswa ya, jadi supaya memahami pada hari Pak ini. Sulur suaranya dari sini. Halo, Bengung, bengung. sudah? Oke, sampun, sampun. Oke, baik. Jadi saya ulangin, jadi pada hari ini memang terkait dengan tugas saya selaku Kaprodi juga mengingatkan Anda bahwa terkait dengan ini meskipun di penghujung ya, besok sudah mulai UAS, tapi kaitannya dengan perkuliahan seperti tadi, di setiap semester ini juga harus siap karena kaitannya Anda eh,
masing-masing sudah punya ada rencana yang berbeda-beda. Kemudian kemarin ada pertanyaan, kenapa semester 2 diikutkan juga? Ya karena memang terkait dengan pengembangan prodi tadi. Supaya Anda juga sudah mulai terpapar, ya. Harapannya adalah Anda semakin yakin menekuni profesi ini. Kemudian terkait dengan beberapa isu tadi juga Anda juga harus sudah siap. Jadi jangan cuman monoton juga jadi profesi terapis gigi yang mana. Kemarin juga kan terkait talk show eh, itu idenya dari mahasiswa Bu Dokter. Jadi terkait dengan Oh, menghadirkan alumni yang dari Mas Ardi sebagai salah satu dosen di Universitas Brawijaya, kemudian Brawijaya. juga Ya. yang sedang berproses pendidikan Mbak Isi Susanti. Mbak Isi juga hari ini juga saya hadirkan juga dan mungkin Bu Dokter Endah berniat Ya. termasuk dapat gambaran juga bahwa oh pendidikan atau untuk jenjang karir di Indonesia sendiri ini juga sudah apa namanya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Tadi terkait dengan isu terkini yaitu terkait dengan evaluasi perguruan tinggi perguruan tinggi di kementerian lain. Nah, ini juga supaya paham. Karena apa? Supaya mahasiswa juga sudah mulai mempertimbangkan untuk besok saya mau menekuni terapis gigi dan mulut itu ada di mana. Nah, kenapa kok ini perlu dipahamkan? Karena jangan sampai nanti pada saat permintaan itu hadir, datang itu nanti Anda sekalian itu belum siap. Jadi terkait dengan evaluasi perguruan tinggi lain ini, diantaranya tadi saya sudah singgung, ada profesi yang surplus yaitu diantaranya profesi yang bidan sama perawat. Dan untuk lembaga-lembaga ini, apa yang saya sampaikan nanti silakan Anda lihat. Jadi tahun-tahun yang akan datang itu akan kelihatan mana yang memang sudah tidak bisa menerima, kemudian harus membuka pendidikan yang lain. Dan ini salah satunya adalah pendidikan terapis gigi dan mulut. Ya, jadi ada beberapa lembaga itu memang sudah diharapkan mendidik apa lembaga pendidikan terapis gigi dan mulut. Bahkan selama lembaga tersebut belum meluluskan, ini justru yang lain justru tidak diizinkan untuk membuka. Sehingga kenapa kok kita ada kerjasama juga dengan yang di Poltekkes Semarang dengan yang PT GMI Jakarta itu diantaranya. Nah, hari ini kenapa saya hadirkan Dokter Enda supaya mendapatkan gambaran juga ke Anda bahwa ke depannya apa namanya lembaga pendidikan ini juga akan bertambah. Jadi bukan hanya kalau sekarang untuk lembaga pendidikan terapis gigi di Indonesia itu ada 25. Untuk yang sarjana sendiri ada sekitar 12, 10-nya yang negeri. Dan itu akan terus bertambah. Nah, ini yang menjadi peluang kenapa kok yang terapis gigi jenjang S2 ini justru diperlukan. Kemudian informasi yang terkini yang saya dengar juga yaitu kaitannya dengan untuk jenjang sekarang kan justru yang terampil ahli, kemudian ada yang utama. Yang utama itu justru yang akan datang ini yang dipertimbangkan adalah untuk jenjang pendidikan yang S2, nggih, Dokter Endah, nggih. Itu Ya. Ya. diantaranya seperti itu. Jadi ini juga jadi pertimbangan untuk teman-teman sekalian. Ya, jadi untuk sesi berikutnya silahkan berdiskusi, bertanya. Ini juga termasuk yang RPL juga saya hadirkan Dokter Endah. Jadi mungkin Eh, kalau misalnya mulai tenun. di, dipertimbangkan lagi, kalau misalnya tadi fast track itu konsepnya kan semester 6, kemudian semester 8 itu kan yang reguler. Mungkin di antara Ya. mereka ada yang justru Oh kalau yang iya. kami, yang RPL itu bagaimana? Memungkinkan tidak? Nah, kalau kaitannya dengan memungkinkan tidak, tentunya lembaga memikirkan. Yang berikutnya nanti harus kembali ke diri masing-masing. Tadi yang saya sampaikan, kenapa kok saya mengingatkan? Ya, Anda harus berpikir dan berjiwa besar. Artinya kalau misalnya di antara Anda yang sudah, yang RPL ini berpikir kaitannya, wah memungkinkan ini pengembangan diri saya, yang mungkin saya ada di dinas kesehatan, saya untuk jenjang S2 yang linier, ya saat ini memang yang linier itu di Indonesia ada di Poltekkes Semarang. Itu seperti itu. Kecuali tadi kalau misalnya ada di sini ada Mbak Isi ya, mungkin ada informasi nanti S3 yang linier. Harapan Ya. saya selalu yang saya harapkan itu S3-nya linier.
S2 linear, S3-nya juga linear yang TGM. Sehingga apa? Bisa selalu support karena memang di Indonesia ini terkait dengan pendidikan itu selalu yang dilihat adalah linearitasnya. Sehingga kaitannya untuk pengembangan, kenapa kok harapannya ya selalu eh, bisa sesuai. Itu seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya, untuk sesi tanya jawab, dan mungkin Dokter Enda juga nanti ada perjalanan, jadi silahkan kalau mau ada yang ke Dokter Enda dulu untuk beberapa pertanyaan, saya persilahkan. Mohon izin Pak Sulur, mungkin tadi yang RPL gitu, benar. Satu yang RPL saat ini eh, dengan karena kemarin yang di RPL tahun kemarin beberapa sudah mengikuti kami sosialisasi, tapi terbenturnya ada di apa namanya BKD-nya harus 2 tahun setelah naik. Ini dengan adanya ini semoga dengan adanya sosialisasi dari Pak Direktur menuju ke arah beberapa eh, apa namanya satu utamanya ke beberapa di bawah lininya ke Departemen Kesehatan dengan ada keberadaan dari Poltekkes yang memiliki magister ini ya. Kalau keperawatan kebidanan sudah banyak ya magisternya. Tapi TID sama yang di TGM kan enggak gitu. Jadi semoga juga mereka gayung bersambut, PKD-nya tidak terlalu saklek. Yang kedua, sistemnya berarti bisa mensiasati dengan dari setelah lulus ya langsung. Kalau tidak bisa, ya berarti kalaupun mau ikut di semester awal, tapi saya belum ada bayangan Pak Sulur. Saya malah jadi nanti mungkin diskusi sama Pak Sulur, apakah pada saat menempuh pada saat semester 1, tapi terlalu kasihan kalau gitu. Ya, Pak, yang RPL ya Pak. Ya kan? Kalau mereka ambil 1 semester, itu yang 4 semester bisa jadi 3 semester. Tapi kalau jadi 2 semester itu agak juga terlalu memaksakan begitu. Padahal mereka sekolahnya kan itu. Ya, mungkin bisa jadi. Ya harapan saya sih seperti yang di Sulawesi. Di Sulawesi itu PKD-nya rata-rata, apa karena luar Jawa ya, agak lebih lunak begitu. Yaitu saya hanya berharap semoga pada saat semoga saja dengan adanya nanti Pak Direktur juga mensosial. Nanti besok Senin juga saya ke Kaprodi agar disampaikan ke Pak Direktur yang nilai positifnya beliau mantan dari sana kementerian sehingga bisa ke beberapa kementerian yang utamanya Kementerian Dalam Negeri dan mereka BKD-nya bisa paham. Toh nanti kalau lulus juga akan mensejahterakan dari tempat mereka juga gitu. Mungkin kurang lebihnya sementara jawaban itu. Tapi insya Allah Selasa saya diskusikan dengan Pak Sulur hasil dari Senin untuk yang RPL. Terima kasih. Monggo, Jadi Bapak silahkan Ibu. mahasiswa, kalau ada yang mau bertanya siapapun, Izin bertanya, Pak. Ye. silahkan Mas Mubin ya. Izin bertanya. Silahkan. Mungkin ini Oh, Mas Upin. Oh, Mas Upin. Ya, Bu. Ya, Ye. Bu. Gini, Bu, terkait agak noise ya. Terkait jenjang karir, nggih, Bu. Ye. Sebenarnya kalau kita belajar itu pengennya semaksimal mungkin, entah itu Pak S2 atau Paham. S3. Tapi untuk di daerah khususnya kabupaten, itu untuk kotak jenjang ahli itu dari yang kami ikuti dari organisasi profesi, itu masih banyak yang kesulitan, termasuk di kami. Meskipun sebenarnya dari Badan Kepegawaian Daerah atau yang sekarang BKSDM itu, Malahan, oh. jenjang ahli itu tidak masalah. Hmm. Cuma dari BKSDM itu kan juga mengikuti eh, instruksi dari atas, Bu. Jadi kami sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan bagaimana kalau advokasi terkait peluang ahli itu dari tingkat pusat maupun minimal dari tingkat provinsi. Harapannya semua BKSDM atau BKD itu membuka jenjang ahli. Seperti di kami, kebetulan kami juga ngurusi di kepegawaian. Dari bidan mahir
itu yang sudah lulus D4 maupun magister itu bisa lompat ke jenjang ahli muda. Begitu juga dengan perawat yang sudah menduduki jenjang mahir, kemudian memiliki ijazah profesi, baik itu nurse biasanya untuk perawat, itu bisa lompat ke ahli muda. Mestinya di gigi Juga bisa. itu bisa, karena kemarin dari Kepala BKSDM itu mengatakan ternyata isu stunting itu erat kaitannya dengan kesehatan Oke. gigi dan mulut. Nah, sekarang kalau di Puskesmas hanya ada satu tenaga TGM yang notabene kebanyakan sebagai klinis, bagaimana bisa intervensi ke masyarakat kalau hanya peluangnya satu. Nah, mungkin bisa diadvokasi bahwasanya tenaga perawat gigi itu peluangnya di tingkat daerah juga bisa dimaksimalkan kayak bidan dan perawat. Jadi ada yang di klinik atau di BP, ada juga yang ke komunitas atau ke masyarakat. Nah, mungkin dengan seperti itu untuk pendidikan D4, S1, S2 itu sangat ditangkap sekali atau berpeluang sekali untuk mendapatkan posisi di daerah. Jadi yang sudah senior itu tidak hanya mentok di jenjang penyelia. Oke. Karena kalau di jenjang penyelia itu hanya satu di Puskesmas. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau mungkin juga pertanyaan terkait dengan keterbukaan tenaga di Puskesmas. Selama ini kalau dari Permenkes kalau nggak salah itu pragigi masih dibatasi untuk tingkat Puskesmas. Nggih, satu Oke. atau dua gitu. Itu Bu, Pak, Ya, terima oke. kasih. Assalamualaikum. Saya jawab ya Pak Mubin. Jadi kalau pertanyaan ini kemarin sudah terlempar dari jalan pada saat saya sosialisasi, saya memang prihatin karena aduh ya nggak bisa jawab ya. Saya juga. Tetapi kalau sekarang saya bisa jawab, walaupun ini termasuk upaya. Jadi kemarin itu asal muasalnya yang tadi saya kemukakan bahwa ada formasi dari Tanjung Garang kok tidak ada TGM terapan. Kemudian Pak Direktur berkunjung ke Pasca, kemudian coba kemukakan apa yang menjadi das. Kami ada empat itu kami kemukakan itu terus kemudian saya belum terlalu jelas tentang ini saya tentang penjenjangan karir karena eh, satu sudah ada animo loh berarti dari Sulawesi tetapi dari Jawa Tengah kok dari Kak Jawa kok belum banyak saya bilang gitu terus kemudian disempurnakan karena yang TID apa namanya ya oh maksudnya diterima begini saya bahwa penjenjangan karir untuk setingkat level 8 itu kok diakui begitu. Terus kemudian, oke, sekarang Pak Asisten satu tolong dinarasikan. Alhamdulillah kemarin oleh beliau yang siapa ya bagian apa di Kemenkes itu telepon ke Dokter Bejo dan kemudian dari Bejo ke Asisten satu untuk menulis narasi. Jadi kami melakukan apa ya seperti jadi saya hanya ditugasi bahwa apa masalahnya kemudian itu ada di dalam yang tentang jenjang karir itu. Jadi sudah uh, masuk ke atas. Kemudian kemarin Bu Dirjen datang ke Semarang itu juga mengingatkan lagi kami untuk dan beliau malah waktu lihat klinik laboratorium TGM itu ini apik banget nih. Iki kelas magister kayak ini harus anu nih harus diakui terus beliau ke kalau kemarin apa ya Pak? Nur Bulan, anunya kan Nana Nana gitu. Itu beliau juga pejabat di atas gitu. Jadi semoga saja upaya-upaya yang barusan saja ini, tetapi sudah sampai itu dapat dikawal oleh direktur kami sehingga itu menjadi angin segar. Nah, yang berikutnya mungkin bisa disiasati dengan sekolah dulu, misalnya. Bukan saya anu ya karena tetapi pikiran saya, oh dengan sekolah dulu, kemudian nanti sudah ada yang lulus, ternyata kebutuhannya juga itu kami yang di atas juga berproses. Kalau kemarin tahun kemarin kan memang belum ada ya, bingung kemana untuk apa namanya jalurnya, tetapi untuk yang saat ini sudah
menuju ke arah upaya bersurat, memetakan analisis ya, analisis untuk formasi jenjang karir itu subbabnya itu sudah apa di kami buat pasca buat bukan bukan saya karena memang juga peruntukannya untuk yang pasca kan ada 4 TGN, TID, keperawatan sama kebidanan. Gitu Pak Mubin yang mungkin agak membuat ada secercah gitu. Semoga Itu, terima kasih. setahap ini akan ada aktualnya. Insya Allah tetap saya ikatkan buka program untuk ke Pak Direktur dan Pak Rektur mengawal atas gitu. Dan juga dari profesi Pak Sulur. Oke, baik. Iya. Yang mungkin juga dari saya ini masukan, jadi eh, nanti akan saya sampaikan juga karena saat ini ada kaitannya dengan kami bekerja sama dengan profesi itu yang jelas 3 DPD ya. Eh, Besok atau ya lusa itu Ketua DPD NTT itu akan hadir. Ini juga jadi masukan dari Mas Mubin, bukan cuma ke Jawa Tengah toh, akan kami sampaikan. Dan saat itu juga nanti ada Ketua DPD Jawa Tengah akan kami sampaikan juga karena memang ini ranahnya profesi. Dan yang selanjutnya itu juga akan kami sampaikan juga kepada Ketua DPD DKI Jakarta supaya kaitannya dengan ini teman-teman tentunya dengan pendidikan yang STR ini harapan kan juga ada peta jabatannya juga ini supaya juga bisa berjalan beriringan supaya apa yang diharapkan Mas Mubin itu tadi segera bisa terrealisasi. Jadi ini masukan bagi kami, jadi tentunya akan kami tindak lanjuti dan kaitannya tadi Bu Dr. Enda juga menerima masukan juga dan nanti akan juga disampaikan eh, kepada Pak Direktur juga nanti biar bisa ini Bu apa terhubung gitu Iya, loh. Saya yang iya, ke profesi ya tetap berjalan, Bu Dokter Enda juga yang besok siap. dalam waktu dekat ini Bismillah. dengan Pak Direktur juga bisa disampaikan juga. Jadi Iya, bismillah. akan mendapatkan gambaran juga terkait dengan yang akan datang. Termasuk tadi mungkin juga Bu Dokter Enda yang berikut yang intens ini diskusi dengan kolegium juga terkait dengan yang utama. Tadi kaitannya, memang yang ahli aja belum Pak. Gimana nanti yang berikutnya? Nah ini yang berikutnya ini kaitannya yang utama yang banyak diskusi ini Bu Dokter Enda dengan yang kolegium. Kebetulan ada Pak Dokter Bambang juga. Nah itu mudah-mudahan Ya, nanti bismillah. juga Mungkin bisa Pak sudah. sinergi juga. Ya, nanti kapan-kapan mungkin saya undang untuk ada asisten satu, Pak Kaprodi 4, kemudian kolegium Bambang ya, Oke. kelas kecil dulu, tak kelompok grup kecil dulu, baru kemudian nanti. Ya, matur nuwun Pak Sulur. Oke. Monggo berikutnya ada lagi yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Ini jadi termasuk sambil menunggu ya. Nanti kalau yang ada silakan langsung raise hand atau nanti menyampaikan ke di room chat juga boleh atau menyampaikan langsung juga boleh. Kenapa kok semester 6 juga dilibatkan? Nah, ini juga sudah mulai ya. Dan terkait dengan nanti mungkin kita akan diskusi ya Bu supaya kaitannya tadi konsepnya yang semester 6 tentunya Oke, juga mulai apa namanya akan dipetakan mana yang akan berminat sehingga dapat perlakuan berbeda. Kemudian yang saat ini betul. semester 8, nah itu juga kalau memang yang berminat juga nanti dia tentunya akan ada perlakuan yang berbeda juga. Itu seperti itu. Artinya memang program dari Pasca ini juga supaya berlanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tidak ada. Satu lagi saya baru ingat, Monggo eh, silakan. Kak Prodi, mohon izin untuk hari ini ada daftar hadirnya, ya. Ada nanti Oke. mahasiswa jadi saya ulangin lagi ya yang hadir hari ini silahkan mengisi daftar hadir karena itu adalah buat laporan kami jadi memang saya pertanggungjawabannya dua karena saya harus tetap ngasih motivasi ke mahasiswa agar lulus tepat waktu ya jadi ini tolong ya untuk semua mahasiswa yang hari ini kenapa dilibatkan supaya Anda lulus tepat waktu yaitu tadi diantaranya ada yang di slide saya kemudian semakin terpola kaitannya apa yang harus saya lakukan di tiap tahapan. Itu tadi kaitannya kenapa kok saya secara tidak langsung mengingatkan Anda ya bagaimana komitmen Anda berpikir berjiwa besar itu kaitannya ya supaya bagaimana posisi saat ini, pengembangan diri kaitannya juga dan kemudian saya juga butuh karya nyata Anda. Ini termasuk yang saat ini ya kami sedang menyiapkan untuk persiapan wisuda di hari Rabu itu. Jadi
Ya, di antaranya aksi nyata ini dari awal saya sudah mengingatkan Anda. Jadi persyaratan di setiap tahap itu diperlukan. Kaitannya selesai akademik termasuk skripsi tadi. Kalau misalnya sampai skripsi tidak, ya tentunya ada hal-hal yang nanti kami tidak bisa menyerahkan. Jadi kami bukan menahan ijazah Anda, tetapi Iya, selama Anda betul. memenuhi persyaratan terkait dengan bagaimana ijazah itu supaya Anda peroleh itu kami tidak akan menahan. Jadi bukan berarti menahan karena ada hal-hal yang lain ya, tetapi kalau misalnya Anda dari sisi akademik belum menyelesaikan, contoh Anda diwajibkan menyerahkan bukti bahwa Anda sudah selesai skripsi. Nah, itu kan ada ya ada publikasinya, ada hard filenya, nah hal-hal seperti itu. Jadi selama Anda sudah memenuhi, kami tidak akan menahan hak Anda. Itu seperti tadi yang seperti yang saya sampaikan. Silakan dari mahasiswa, mau semester 2 mau bertanya juga boleh, semester 4 juga eh, boleh ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan ke Anda, ya mulai sekarang sudah harus mulai memikirkan bahwa Anda nanti pada saat lulus ini mau menjadi terapis gigi dan mulut yang posisinya ada di mana. Arti kaitannya dengan di mana itu, ya jangan sampai nanti Anda masih ada yang bingung. Ya, Anda mau menjadi sebatas hanya asisten, Anda mau menjadi yang di bidang promotif, higienis, atau Anda di terapis. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan. Atau Anda mau menjadi seorang pendidik atau lecturer. Ya, jadi silahkan ya mulai dipikirkan untuk langkah selanjutnya. Supaya apa? Ini akan mempermudah Anda pada saat nanti ke tahapannya selanjutnya. Dan tentunya kaitannya dengan studi Anda, jangan lupa ini yang selalu saya tekankan ke Anda. Lulus tepat waktu supaya apa? Supaya Anda juga akan dimudahkan. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya di Ya, room coba chat. Pak Sulur. Oh, Ada ada. lagi. Satu, poin penting. Insya Allah selama 2 periode ini mahasiswa apa, lulus tepat waktu itu tercapai. Jadi Magister Terapis Gigi dan Mulut Poltekkes Kemenkes Semarang itu sudah dalam kawalan Insya Allah semoga tetap terjaga lulus tepat waktu. Terus kemudian yang berikutnya ada diskon pada semester yang berhimpitan. Kemudian yang ketiga, izin nanti tetap ada Google Form yang saya aturkan ke Pak Kaprodi untuk mahasiswa. Di situ saya ada data di semester berapa, kemudian kalau sudah kerja di apa namanya apa di masuk ke DPD mana atau DPC mana, sehingga nanti kami akan mengingatkan lagi gitu. Karena mungkin kalau sudah urusan beda jadi tag ini mengingat kemudian nanti keputus eman-eman gitu. Oke, ya, terima kasih dari saya selaku Kaprodi dan juga terima kasih pada dari Poltekkes Kemenkes Semarang, baik pada Pak Kaprodi D4 ataupun ataupun mahasiswa mahasiswa yang yang hari ini hari ini bisa hadir bisa hadir. di sosialisasi ini. Terima kasih. Mohon izin sekalian Pak Sulur, saya Oke. live nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. para Waalaikumsalam. mahasiswa yang hari ini sudah hadir. Saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga seperti yang saya harapkan Anda bisa lulus tepat waktu. Kewajiban Anda supaya studinya juga semoga dilakukan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita